Ya, kapan kita memberi? Apalagi bagaimana kita memberi? Tinggal satu, tinggal sedikit. Masih mau kasih tidak? Tetap memberi tidak? Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Ada banyak pertanyaan ketika kita memberikan. Kenapa orang mau memberi? Apa yang perlu diberikan? Bagaimana ketika dia memberi? Tentu ada banyak jawaban ketika orang memberi. Orang bisa saja memberi karena dia punya lebih, atau tidak lagi terpakai, atau dia punya sisa, orang memberikan. Tapi bagaimana jika ada orang yang memang pas-pasan, hanya punya itu, atau tinggal satu-satunya, atau tinggal sedikit? Mampukah orang tetap dalam kerelaan memberi juga bagi yang lain? Nah, hari itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, firman Tuhan hari ini akan menyapa kita dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-11 sampai dengan 16. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, kata Elia, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang telah mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sahabat-sahabat Yesus, ada seorang perempuan yang tinggal dengan anaknya, tepatnya berada di Sidon, yaitu di wilayah Sarfat. Waktu itu dia sedang mengumpulkan kayu bakar dan akan mengolah tepung bersama dengan minyak yang ia punya. Dia hanya punya segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Lalu waktu itu Elia datang, karena Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, wilayah Sidon, sebab firman Tuhan berbicara kepada Elia bahwa di sana Tuhan mempersiapkan seorang ibu untuk merawatnya. Dan yang terjadi waktu itu adalah di Israel sedang terjadi kekeringan, sebab Tuhan tidak menurunkan hujan karena kedegilan Raja Ahab pada waktu itu. Nah, yang menarik saudara-saudara, perempuan ini pun
tinggal punya tepung yang cukup sedikit, dan firman Tuhan tadi juga menjelaskan bagi kita semua bahwa dia akan mengolahnya dan memakannya, lalu ia akan mati. Kenapa? Karena memang dia tinggal punya segenggam, dan secara manusiawi, secara pandangan real, dia mengatakan bahwa ya sudah, dia olah, dia makan, selesai. Besok entah bagaimana. Nah, karena itu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini menarik untuk kita kemudian berkumpulkan bersama. Bagaimana mungkin seorang ibu ini, seorang yang tinggal di Sarfat, di wilayah Sidon yang cukup jauh dengan Israel pada waktu itu, di mana berbeda tempat dengan Elia. Elia datang sebagai seorang asing. Tentu perempuan ini tidak mengenal, bahkan melalui firman Tuhan tadi, sedikit banyak dia berbicara bahwa ya mungkin dia baru pertama kali berjumpa dengan Elia. Dan yang menarik, Elia meminta makanan kepada perempuan itu. Walaupun dijawab sebenarnya, aku tinggal punya sedikit, aku akan mengolahnya lalu kami akan mati. Dijawab demikian. Tentu Elia menjadi orang asing ketika meminta sesuatu. Tetapi Elia mengatakan, oh ya, buatkanlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti kecil daripadanya. Tetapi perempuan ini membuatkannya juga bagi Elia. Sepotong roti kecil daripadanya, lalu diberikannya kepada Elia. Dan apa yang terjadi? Buah dari ketulusan, buah dari keikhlasan. Ketika perempuan ini hanya punya sedikit yang bisa dia makan dengan anaknya, dia mampu berbagi dan memberikannya juga bagi Elia. Nah, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, kita perlu belajar memberi ataupun juga mempersembahkan dari ibu ini. Meskipun dia seorang janda, berarti bisa dipastikan dia tidak lagi punya suami yang akan menghidupinya, yang akan memastikan kehidupannya berlangsung. Dia tinggal bersama dengan anaknya. Ya, kehidupannya cukup terbatas. Tetapi di dalam segala keterbatasannya, dia mampu mempersembahkan. Dia mampu memberi. Karena itu berarti mencoba mengajarkan dan memberi teladan bagi kita bahwa firman Tuhan itu kemudian mengajak kepada kita. Ketika kita memberi, ya beri saja. Memberi kadang menjadi sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat ketika kita mencoba berhitung atau kita mencoba berpikir transaksional, untung rugi, siapa kamu, siapa saya. Atau mungkin ada sebagian orang yang mengatakan, oh aku akan memberi karena aku dekat kepadamu, aku kenal denganmu, engkau baik kepadaku, engkau orang yang dermawan, maka aku juga akan memberi dengan dermawan. Tapi bagaimana jika seperti firman Tuhan saat ini? Janda ini belum tahu, bahkan baru berjumpa dengan Elia. Dia mampu memberi, bahkan di tengah keterbatasan. Apalagi sahabat-sahabat Yesus, kita sebagai orang GKJ dengan jelas mengatakan bahwa persembahan itu berarti dua hal. Satu, ungkapan syukur kepada Tuhan. Yang kedua ini yang menarik. Artinya adalah mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Ketika saudara mampu memberi dan mempersembahkan juga untuk orang-orang di sekitarmu, itu berarti engkau sedang mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala berkat dan rahmat yang saudara miliki. Dan yang kedua, ketika engkau juga mampu memberi di tengah keterbatasan, bahkan di tengah ketidakpunyaan kita, maka itu berarti engkau sedang mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan bersabda, maka dia dan anaknya mampu terus melanjutkan hidup
sampai dengan Tuhan menurunkan hujan ke atas mereka. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari belajar memberi. Bukan karena lebih, bukan karena kita cukup, tetapi di tengah-tengah keterbatasan kita. Keikhlasan dan ketulusan itu yang mendorong kita untuk mampu berikan kepada yang lain. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur hari ini Tuhan mengingatkan kami melalui sabda-Mu bahwa memberi adalah memberi. Kami diminta, diajarkan untuk memberi dalam ketulusan dan keikhlasan. Bukan karena kami punya lebih, bukan karena kami berkelimpahan, tetapi karena kami bersyukur kepada-Mu dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Mampukan dimanapun kami berada, apapun kondisi kami, apa yang sedang kami alami, kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dan mengucap syukur. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat Yesus dimanapun saudara berada, ingatlah untuk senantiasa memberi, bukan karena kita berkelimpahan, bukan juga karena kita punya lebih, atau tidak lagi terpakai lalu kita berikan kepada orang lain, tidak. Tapi berilah, bahkan ketika kita tinggal sedikit. Berilah dalam ketulusan dan berilah dalam keikhlasan. Sebab apa? Sebab memberi adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan dan cara kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, senantiasa berbagi dan memberi kepada yang lain, dan ingat selalu, Tuhan Yesus sanggup melimpahkan rahmat dan memberkati saudara-saudara.